Perlu saya sampaikan di sini bahwa mempelajari Microsoft Excel ini sangatlah penting. Alasan utamanya adalah di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, hampir semua profesi dan dunia kerja sudah menggunakan Microsoft Excel. Dengan menggunakan Microsoft Excel ini, teman-teman akan terbantu dan lebih mudah dalam menyelesaikan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan profesi teman-teman masing-masing. Bahkan sekarang ini Microsoft Excel menjadi skill yang harus teman-teman kuasai dalam memasuki dunia kerja. Tinggal di copy ke bawah, klik di pojok sini, tarik ke bawah. Sesuai dengan pernyataan tadi, jika nilai akhir lebih besar sama dengan 80, maka A. Kita coba copy ke bawah, bagaimanakah hasilnya? Baru kita enter. Bagaimanakah kalau kita copy ke bawah? Nah, ternyata ada satu orang yang tidak lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya M. Wahyuzi di Zimina Channel. Setelah lama sekali tidak membuat video tutorial Excel, pada video kali ini saya kembali ingin melanjutkan materi pembelajaran Microsoft Excel mudah bagi pemula, yang pada video sebelumnya sudah sampai pada latihan yang ke-6. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan Excel kita yang ke-7, yaitu tentang penggunaan fungsi aritmatika dan logika if. Namun sebelum masuk pada materi latihan, perlu saya sampaikan di sini bahwa mempelajari Microsoft Excel ini sangatlah penting. Alasan utamanya adalah di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, hampir semua profesi dan dunia kerja sudah menggunakan Microsoft Excel. Jadi apapun profesi teman-teman, baik itu guru, dosen, karyawan, staf administrasi, pegawai, pengusaha, pedagang, dan lain-lain, semuanya sudah menggunakan Microsoft Excel. Baik dalam hal perhitungan, pelaporan, input data, pengolahan data, analisis data, sampai dalam hal visualisasi data. Dengan menggunakan Microsoft Excel ini, teman-teman akan terbantu dan lebih mudah dalam menyelesaikan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan profesi teman-teman masing-masing. Bahkan sekarang ini Microsoft Excel menjadi skill yang harus teman-teman kuasai dalam memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, agar teman-teman dapat menguasai Microsoft Excel ini dengan mudah, ikuti terus materi-materi Excel yang ada dalam video yang saya bagikan dari awal. Tonton semua videonya sampai selesai dan kerjakan latihannya, serta praktekkan dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan profesi teman-teman masing-masing. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, dan juga klik tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari saya, yang insya Allah bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman teman-teman dalam menggunakan Microsoft Excel. Baik, sekarang langsung saja kita kerjakan sama-sama latihan Excel kita yang ke-7 pada lembar kerja Microsoft Excel berikut ini. Baik, bagi teman-teman yang sudah punya file latihan sebelumnya, silahkan tambahkan set baru, dan bagi yang belum mempunyai silahkan buka file baru saja. Untuk pembuatan tabel latihannya, saya rasa teman-teman sudah bisa membuatnya karena sudah belajar dari latihan-latihan kita terdahulu. Jadi pada video ini saya tidak menjelaskan lagi secara rinci bagaimana cara pembuatannya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini dan belum bisa membuat tabelnya, silahkan klik link yang muncul pada bagian kanan atas video ini untuk melihat latihan-latihan pada video sebelumnya. Oke, langsung saja kita bikin terlebih dahulu tabel latihannya dan ikuti saja cara pembuatannya seperti berikut ini.
Baik, tabel latihannya sudah selesai, langsung saja kita cari nilai akhir dengan menggunakan fungsi aritmatika. Fungsi aritmatika adalah suatu fungsi yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, ataupun gabungan dari semuanya. Di sini yang akan kita gunakan adalah gabungan dari perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu nilai perkalian dari tiap-tiap komponen nilai yang ada pada tabel ini. Misalnya di sini kita menggunakan ketentuan sebagai berikut. Tugas dikali 3 ditambah medal test dikali 3 dan ditambah lagi dengan final test dikali 4. Baru dibagi dengan 10. Ini sebenarnya bebas saja, tergantung kita yang membuat penilaian, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kampus atau di sekolah teman-teman. Misalnya kita mau menggunakan perkalian 30, 30, 40, baru dibagi 100 juga bisa. Mari kita coba rumusnya sama-sama di sini. Ketik sama dengan, kurung buka 2 kali, baru kita klik atau juga bisa diketik C5 dikali tanda bintang 3 kurung tutup baru tanda plus, kurung buka lagi, klik atau ketik saja D5 kali tanda bintang lagi 3 kurung tutup tambah kurung buka. Nah, di sini kita tidak bisa lagi mengklik. Jadi diketik saja E5 kali 4 kurung tutup 2 kali, kemudian garis miring sebagai tanda bagi, baru kita ketik 10. Bisa dilihat seperti inilah rumusnya. Baru kita enter. Oke, maka sudah kita dapatkan hasil nilai akhirnya adalah 80,5. Tinggal di copy ke bawah, klik di pojok sini, tarik ke bawah. Nah, selesailah sudah untuk mencari nilai akhir. Sekarang kita lanjutkan mencari grade menggunakan fungsi if. Agar lebih mudah dan membantu kita dalam menjalankan fungsi if ini, maka kita bikin terlebih dahulu semacam kalimat pernyataan seperti berikut ini. Jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 80, maka A. Jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 70, maka B. Jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 60, maka C. Jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 50, maka D. Dan jika nilai akhir lebih kecil dari 50, maka E. Nah, kemudian pernyataan ini kita rubah ke dalam bentuk rumus. Mari kita coba sama-sama di sini. Di sini rumusnya akan saya baca seperti pernyataan-pernyataan yang sudah kita buat tadi. Mari kita coba rumusnya sama-sama di sini. Kita ketik sama dengan terlebih dahulu. Jika kita ganti dengan if. Kurung buka. Kemudian klik nilai akhir. Atau juga bisa diketik sel F5. Lebih besar sama dengan 80, maka di sini kita ganti dengan titik koma. Jadi titik koma ini kita baca saja maka. Tanda petik 2 A. Tanda petik 2 lagi untuk mengapit huruf A-nya seperti ini. Nah, ini baru satu pernyataan yang sudah kita rubah ke dalam bentuk rumus. Kita lanjutkan pernyataan-pernyataan berikutnya sampai selesai. Kita tinggal mengulangi saja seperti ini dari if. Tetapi di sini kita beri titik koma terlebih dahulu sebagai pembatas antara pernyataan yang satu dengan pernyataan berikutnya. Baru kita ketik lagi pernyataan yang kedua. Jika kita ganti dengan if, kurung buka, nilai akhir F5 lebih besar sama dengan, di sini kita ganti dengan 70, maka titik koma,
tanda petik. Nah, di sini kita ganti lagi dengan B. Tanda petik lagi, baru titik koma. Kita lanjutkan lagi ke pernyataan yang ketiga. Ulangi lagi dari if seperti ini. Nah, sampai di sini untuk pernyataan yang terakhir. Jika if buka kurung nilai akhir F5 lebih kecil dari 50, maka tanda petik tanda petik. Nah, sudah kelima pernyataannya kita robah menjadi rumus seperti ini. Baru kita akhiri dengan kurung tutup sejumlah if-nya. Karena di sini if-nya 5 kali, maka kurung tutupnya juga harus 5 kali. Jika sudah seperti ini, tinggal kita enter. Dan jika setelah di-enter ternyata rumusnya error, cek kembali rumusnya dengan cermat. Mungkin ada yang tertinggal atau yang salah ketik pada rumusnya. Baik, langsung saja kita enter. Bisa teman-teman lihat di sini hasilnya adalah A. Sesuai dengan pernyataan tadi, jika nilai akhir lebih besar sama dengan 80, maka A. Kita coba copy ke bawah bagaimanakah hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang dapat A 2 orang, dapat C 2 orang, dan yang dapat D 1 orang. Misalkan mahasiswanya ada 40 orang, tinggal tarik saja rumusnya ke bawah sampai 40 orang. Jadi di sini kita tidak perlu lagi memilih yang mana yang termasuk kategori nilai A, B, C, D, dan E. Karena sudah otomatis seperti ini. Sekarang kita coba mencari keterangan juga menggunakan fungsi if dengan ketentuan seperti ini. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 60, maka lulus. Selain itu, tidak lulus. Nah, misalnya pernyataannya seperti ini. Bagaimanakah jika kita robah ke dalam bentuk rumus? Ini tentunya lebih pendek daripada rumus yang pertama tadi. Di sini kita bisa menggunakan cukup 1 kali if saja. Baik, kita coba di sini. Kita ketik sama dengan jika if kurung buka nilai akhir sama seperti tadi F5 lebih besar atau sama dengan 60, maka kita ganti titik koma, tanda petik, lulus, tanda petik. Nah, di sini ada kalimat selain itu. Jadi, kalimat selain itu juga kita ganti dengan titik koma. Langsung tanda petik di sini, tidak lulus. Kemudian tanda petik lagi. Baru kita beri kurung tutup 1 kali sesuai dengan jumlah if-nya. Baru kita enter. Bagaimanakah kalau kita copy ke bawah? Nah, ternyata ada 1 orang yang tidak lulus. Ini tentunya sangat memudahkan bagi dosen atau guru atau siapa saja yang menggunakan rumus seperti ini dalam perhitungan sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Untuk keperluan yang akan datang, tinggal kita ganti saja datanya dengan data yang baru. Misalnya nilai yang tidak lulus ini kita ganti nilai tugasnya menjadi 70. Kemudian kita enter. Nah, secara otomatis di sini hasilnya sudah berubah menjadi lulus. Semester berikutnya tinggal dihapus datanya seperti ini dan masukkan data yang baru
maka rumusnya juga secara otomatis sudah jalan seperti ini. Demikian tadi contoh penggunaan fungsi aritmatika dan logika if dalam Microsoft Excel. Perlu juga saya sampaikan di sini bahwa bahasa dan cara pembuatan fungsi atau rumus Excel dalam video ini tentunya berbeda dengan bahasa dan cara yang digunakan dalam buku-buku Microsoft Excel. Karena bahasa dan caranya sudah saya sederhanakan agar lebih mudah dipahami, terutama bagi teman-teman yang pemula. Semoga materi pada video kali ini dapat dipahami dengan baik. Coba kerjakan latihannya dan praktekkan dalam menyelesaikan pekerjaan teman-teman sesuai dengan profesi teman-teman masing-masing. Jika masih ada yang belum jelas pada materi video kali ini, silahkan tulis pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Dan jika video ini menurut teman-teman bagus dan bermanfaat, silahkan beri like, subscribe, dan juga komentar. Dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain melalui semua sosial media yang teman-teman miliki. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jumpa lagi pada video saya berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.